Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bisa bertatap muka, kalaupun masih dalam daring atau online ya kelasnya. Nah, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Oke, terima kasih atas doanya. Oke, make a point. Jadi hari ini saya akan melanjutkan pembahasan yang sudah saya bicarakan atau dibahas di minggu lalu ya, atau channel yang sudah saya share di sebelumnya. Nah, di pertemuan keempat ini kita akan membahas tentang pola-pola pertumbuhan dan perkembangan sastra dunia Islam dari era klasik sampai era pertengahan. Nah, adapun ketika minggu lalu kita masih membahas tentang periodisasi sastra Islam atau sastra Muslim, maka pada hari ini atau minggu ini kita akan membahas tentang bagaimana perkembangan terkait dengan sejarahnya, perkembangan tentang dari sosialnya atau dari budayanya, dari mulai pra-Islam, artinya sebagai preparation ya, sehingga lahirnya karya-karya sastra Islam yang tentunya ada di wilayah pusat peradaban Islam pada masa klasik hingga era pertengahan ini. Oke. Sudah siap ya? Jadi siapkan dulu catatannya, siapkan dulu bukunya, siapkan dulu penanya untuk mencatat materi yang hari ini akan saya share begitu ya. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menyimak, dan tentu saja nanti ada penugasannya di akhir. Jadi tetap harus menyimak dulu apa yang akan saya paparkan ini. Oke, berbicara tentang perkembangan sastra Muslim. Nah, berbicara sastra klasik tentu saja kita berbicara tentang kategori atau tidak bisa dilepaskan daripada sejarah dan sosialnya. Nah, berbicara tentang sejarah, maka sastra Muslim itu dimulai dari masa Rasulullah ya, dari masa Rasulullah, dari masa peninggalan Rasulullah hingga masa hancurnya Bani Abbasiyah begitu ya. Nah, ini era klasik. Jadi era klasik ini ditandai ketika sekali lagi ketika era sepeninggal Rasulullah sampai hancurnya Bani Abbasiyah. Lalu tentu saja di era klasik ini muncul beberapa sastrawan Islam terkemuka dan tentu saja berpengaruh. Nah, contohnya masih ingat ya siapa saja? Ada yang masih ingat? Satu siapa coba ketika era klasik? Ada yang masih ingat? Satu? Oke, betul. Satu adalah Ibnu Al-Muqaffa. Terus yang keduanya adalah Ibnu Ishaq, terus ada Al-Hallaj, terus ada siapa lagi? Ada Rudaki juga ya, dan tentunya masih banyak penulis lainnya. Nah, ketika berbicara bagaimana kehidupan era sosial atau di kehidupan sosial di era klasik ini, maka kita sudah lihat ketika dari sejarah, maka kehidupan sosial masyarakat Arab tentu saja masih ada dalam kategori peradaban jahiliyah. Nah, artinya ketika berbicara jahiliyah sebenarnya bukan berarti dalam artian yang bodoh begitu ya. Jadi harus kita garis bawahi, berbicara jahiliyah bukan berarti berbicara tentang hal kebodohan atau bodoh. Nah, yang dimaksud dengan peradaban jahiliyah di sini adalah memiliki ciri yang menggambarkan tentang suatu kebangsaan terhadap diri sendiri atau sukhisme ya, merasa bahwa dirinya atau sukunya adalah yang paling benar, yang paling yang paling atas, keturunannya pun juga sama, dan cara hidupnya atau lifestyle-nya gitu ya. Jadi kehidupan Arab jahiliyah dulu misalnya diantaranya adalah cara hidup yang dia berfoya-foya begitu ya. Dan tentu saja dikatakan foya-foya di sini adalah ciri daripada peradaban jahiliyah. Seperti apa foya-foya ya? Tentu saja kita bisa melihat ya dari dari contoh misalnya Islam melarang kalau kita makan dalam atau memakai wadah yang berlebihan. Misalnya kita makan dengan menggunakan piring yang terbuat dari emas, atau misalnya gelas yang terbuat dari emas. Nah, maka di sini tidak boleh. Kenapa? Karena di sini dianggap sebagai israf atau berlebihan, wala tusrifu, dan tidak boleh berlebih-lebihan ya. Jadi seadanya saja. Jadi kalau mau memakai emas ya pakai emas lah yang biasa saja, tidak usah berlebihan, karena ini sebenarnya mencirikan dari ciri daripada peradaban jahiliyah begitu ya teman-teman.
Oke, nah next, ketika berbicara era klasik maka tentu saja karya sastra tidak bisa dilepaskan dari dua hal. Yang pertama adalah Al-Quran dan Al-Hadis, begitu ya. Kenapa Al-Quran? Karena Al-Quran di sini tentu saja memberikan pengaruh yang sangat besar dan signifikan terhadap bahasa Arab pada waktu itu, begitu ya. Jadi sekali lagi, ketika berbicara karya sastra Islam, yang dimaksud dengan karya sastra Islam bukan berarti adalah karya yang bertuliskan atau berbahasa Arab, begitu ya. Nah, kenapa berbahasa Arab? Karena sebenarnya melihat daripada dasarnya tersendiri, yaitu adalah Al-Quran, begitu. Nah, di era klasik ini para intelektual Muslim juga mengumpulkan beberapa puisi pra-Islam, begitu. Jadi banyak beberapa puisi pra-Islam, dan kemudian ketika Islam masuk maka karya-karyanya menjadi diterjemahkan. Contohnya misalnya karya dari Ibnu Al-Muqaffa ya. Jadi sebelum karya Ibnu Al-Muqaffa ini sebenarnya sudah ada sebelum Islam datang. Yang dimaksud Islam datang adalah di mana Rasulullah itu sudah menyebarkan Islam, begitu ya. Nah, disebut sebagai pra-Islam artinya adalah sebelum masa Rasulullah, begitu ya. Nah, begini teman-teman, kenapa para intelektual Muslim mengumpulkan kembali puisi-puisi pra-Islam? Jadi sebenarnya ada tujuan khususnya. Di antaranya yang paling utama adalah untuk mengetahui bagaimana sesungguhnya kehidupan Rasul dari mulai Rasul lahir sampai akhirnya Rasul berkehidupan atau Rasul memiliki kehidupan dengan keluarganya, menikahi Siti Khadijah dan memiliki keturunan, sampai akhirnya Rasul menerima wahyu dan Nabi kala waktu itu diangkat menjadi Rasul, begitu. Jadi fungsinya adalah mengetahui tentang bagaimana sirah nabawiyah, begitu ya, yang sebenarnya ini sudah ditulis lagi karya-karyanya oleh Ibnu Ishaq. Nah, dan di era klasik juga ada beberapa muncul karya-karya, diantaranya adalah seperti karya dari Wahab bin Munabbih, yaitu tentang sejarah hidup Nabi Muhammad. Jadi Sirah Nabawiyah selain oleh Ibnu Ishaq itu ditulis oleh Wahab bin Munabbih. Nah untuk dan ini kita bisa temukan juga dari dari kisah-kisah Rasul atau dari dari channel YouTube lainnya atau dari film-film ya, yang saya kira kalian juga sudah menonton tentang bagaimana Sirah Nabawiyah, atau misalnya yang kalian sering kaji dulu ketika di madrasah ataupun di madrasah aliyah ataupun di pesantren-pesantren. Saya kira kalian sudah pernah mendengarkan, bahkan sudah mempelajari tentang Sirah Nabawiyah ini. Nah, Sirah Nabawiyah yang paling populer itu adalah ditulis oleh Muhammad Ibnu Ishaq, atau yang sudah saya pernah jelaskan di minggu lalu ya. Nah, di era klasik ini juga berbicara tentang gramatikal bahasa Arab itu kali pertama dilakukan ketika era Khalifah Ali, begitu ya. Jadi tentu saja tata bahasa atau grammar bahasa Arab itu disusun oleh seorang yang bernama Abdul Al-Aswad Ad-Du'ali, begitu ya. Dan dari sinilah grammar bahasa Arab itu mulai dipelajari, begitu ya. Jadi tentu saja sudah sangat lama ketika berbicara tata bahasa atau grammar bahasa Arab ya. Jadi dari era klasik itu sudah ada. Nah, teman-teman, selanjutnya adalah ketika di era klasik ini ada beberapa puisi yang kompleks dan panjang lalu disederhanakan menjadi lebih pendek dan dapat disesuaikan dengan musik. Jadi tentu saja di era klasik juga ini sudah ada ya. Jadi ketika berbicara tentang karya musik itu sudah ada sebenarnya, hanya tentu saja tidak kontemporer saat ini. Nah, contohnya misalnya ketika ada lirik misalnya Sholawat Badar itu sudah dipopulerkan di era klasik, begitu, bahkan sudah populer pada zamannya. Atau misalnya beberapa Mahalukiyah misalnya Tola'al Badru Alaina ya, itu juga dipaparkan atau sudah dijelaskan di era klasik, begitu. Boleh silakan kalau ada yang ingin berselawat terlebih dahulu ya. Nah selanjutnya di poin ke-6, prosa Arab ini mulai menempati tempat yang tentu saja ada di
di tempat khusus. Kenapa? Karena tentu saja di sini berdampingan dengan beberapa puisi atau pada era masa Khalifah Harun ar-Rasyid, ya. Dan kita ketahui Harun ar-Rasyid itu siapa? Betul sekali, termasuk salah satu penguasa ya di era Daulah Abbasiyah begitu. Nah, selanjutnya di poin yang paling akhir, dan ini juga saya kira penting, paling akhir bukan berarti diskusi ini berakhir ya. Nah, di era klasik ini ditandai dengan munculnya beberapa sastrawan muslim yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Di antaranya misalnya ada siapa saja, ada yang masih ingat? Tadi saya sudah bilang siapa saja. Satu adalah betul Ibnu Al-Muqaffa, terus selanjutnya adalah betul Ibnu Ishaq, selanjutnya betul juga Al-Jahiz, selanjutnya betul Al-Halaj, terus ada siapa lagi? Rudaki, Al-Mutanabi, dan Al-Kalabadi ya. Terima kasih atas partisipasinya untuk menjawab pertanyaan saya. Nah, ketika berbicara Al-Quran, ya tentu saja di era klasik ini tidak bisa dilepaskan daripada dimensi kisah Al-Quran. Bahkan saya kira tidak di era klasik saja ya, di era pertengahan bahkan sampai saat ini ya, bahkan sampai akhir hayat. Kenapa? Karena Al-Quran ini adalah yang memang menjadi pedoman hidup untuk kita semua. Nah, kenapa di dalam sejarah kisah Al-Quran itu disebut sebagai fenomenal begitu ya. Nah, yang pertama, ketika berbicara dimensi sejarah kisah Al-Quran, maka sebenarnya Al-Quran ini adalah membuktikan kenabian Nabi Muhammad SAW. Apakah Anda setuju? Oke, terima kasih jawabannya. Tentu saja, karena Al-Quran itu termasuk salah satu mukjizat yang terbesar Nabi Muhammad SAW. Nah, selanjutnya tentu saja di dalam Al-Quran ini terdapat beberapa kisah-kisah. Apakah Anda setuju juga? Oke, terima kasih jawabannya. Ya, kita sudah banyak sekali mendengar kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran begitu. Dan tentu saja yang poin ketiga, Al-Quran menjadi relasi antara sastra dan sejarah. Karena di dalam Al-Quran terdapat semua hal begitu ya. Oke, kenapa Al-Quran dijadikan sebagai relasi antara sastra dan sejarah? Kira-kira ada yang ingin mencoba untuk menjawab atau mengutarakannya? Oke, dikutip dari tulisan atau dari bukunya Muhammad Al-Khalafullah, ketika berbicara Al-Quran adalah kitab sastra terbesar, maka Al-Quran ketika berbicara relasi antara sastra dan sejarah, Al-Quran adalah seringkali mengesampingkan unsur penting sebuah peristiwa sejarah. Artinya tidak menyebutkan waktu, tempat, dan pelaku peristiwa gitu ya. Contohnya seperti apa? Kita menemukan adanya kisah Nabi Musa ketika melemparkan tongkatnya lalu bisa membelah lautan. Apakah di dalam Al-Quran disebutkan tentang waktu atau peristiwanya atau pelakunya ada siapa sajakah? Saya kira tidak ya. Kenapa? Karena mau tidak mau ini adalah menjadi yang akan menjadi kajian kita bersama begitu ya. Terus yang poin selanjutnya, ketika berbicara relasi antara sastra dan sejarah, maka Al-Quran sering menunjukkan beberapa potong saja dari suatu peristiwa dan tidak menceritakannya secara tuntas. Nah, kalaupun misalnya di dalam novel kita membaca, betul sekali, kita menemukan ada pelakunya, kita menemukan ada peristiwanya, kita menemukan bagaimana plotnya begitu ya, sampai akhirnya, sampai finalnya. Tetapi di dalam Al-Quran tentu saja tidak demikian. Mengapa? Karena memang kita harus mempelajari ilmu lain begitu ya. Artinya ketika berbicara Al-Quran, kita bisa mempelajari beberapa tafsirnya, tafsir ajalan lain misalnya ya. Nah, di sana tentu saja akan menjawab tentang sekelumit pertanyaan yang tentunya tidak ada di dalam Al-Quran gitu ya. Dan yang selanjutnya adalah menceritakan satu kisah tanpa memperhatikan urutan waktu dan tempat. Nah, ini seperti apa yang sudah tadi saya jelaskan juga. Terus di dalam Al-Quran sering menceritakan satu kisah dalam dua versi pendeskripsian. Misalnya dalam satu teks mendukung dan satu teksnya adalah menolak begitu ya. Nah, tentu saja di sini kita memerlukan
ilmu tafsirnya begitu ya. Jadi tidak hanya membaca terjemah semata begitu. Kita harus mempelajari ilmu tafsirnya. Lalu selanjutnya adalah beberapa kisah di Al-Qur'an itu diulang ya. Dan ini saya kira kita sebagai orang muslim yang sering membaca Al-Qur'an pasti menemukan beberapa ayat yang sering diulang-ulang begitu ya. Bahkan di dalam satu surat ada ayat yang sering bahkan terus diulang-ulang begitu ya. Contohnya misalnya dalam surat Ar-Rahman yang berbicara tentang maka nikmat Tuhanmu manakah yang kamu dustakan? Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban gitu. Dan itu sering diulang gitu ya. Kenapa? Karena itu adalah kaitannya ada di dalam relasi antara sastra dan sejarah. Nah, bahkan di dalam Al-Qur'an juga kita sering mendengar atau melihat bahwa ada kejadian-kejadian yang tidak pernah terjadi. Misalnya ketika berbicara yaumul akhir begitu ya, kita tidak pernah tahu. Yang pastinya ketika berbicara yaumul akhir kita tahu bahwa dunia ini akan hancur begitu ya. Di mana misalnya gunung-gunung akan mengeluarkan magmanya, lavanya, terus di mana misalnya planet satu dengan planet lainnya bertabrakan, atau misalnya terjadinya gempa di mana-mana, terjadinya mara bahaya di mana-mana gitu ya. Dan itu termasuk ke dalam ciri daripada kiamat begitu ya. Dan itu disebutkan di dalam Al-Qur'an, tetapi tidak menyebutkan waktunya gitu ya. Kenapa? Wallahu a'lam bishawab, karena itu hanya Allah yang tahu. Nah, kita lanjutkan ke sastra muslim abad pertengahan ya. Ketika berbicara sastra muslim abad pertengahan, maka ada 5 kerajaan besar yang harus kita ketahui ya. Di antaranya adalah ketika berbicara sejarah maka ditandai dengan munculnya 5 kerajaan muslim Islam besar. Di antaranya adalah 1 Turki Utsmani, yang kedua adalah kerajaan Safawiyah Persia, betul sekali. Yang ketiga adalah kerajaan Mughal India yang berada di Asia Selatan. Yang keempat adalah kerajaan Aceh Darussalam, betul sekali. Dan yang kelima adalah kerajaan Mataram Islam, yaitu di Jawa gitu. Jadi sebenarnya ketika berbicara Islamnya sendiri kita mengalami 2 fase ya, atau 2 kerajaan. Yang pertama adalah Aceh Darussalam atau di Melayu, dan yang keduanya adalah Mataram Islam atau di Jawa gitu. Nah, ketika berbicara sosial maka di abad ke-15 ini Islam menyebar ke benua Eropa melalui penaklukan benteng kota, yaitu apa? Ada yang tahu? Betul sekali, Konstantinopel ya, yang pada waktu itu tentu saja memiliki nama ibu kota Romawi Timur pada tahun abad ke-15 gitu ya, atau 1543 Masehi. Nah, tentu saja ketika berbicara kehidupan sosialnya, maka di sini mencangkup beberapa wilayah kekuasaan. Di antaranya adalah Lahore, Kabul, terus apalagi Delhi, betul sekali. Dan yang poin selanjutnya adalah kerajaan Islam dan umat Islam di Safawi Persia pada waktu itu melemah. Kenapa? Karena munculnya kerajaan-kerajaan kecil, artinya banyak yang ingin menjadi pemimpin, dan akhirnya itu melemahkan kekuatan kerajaan Islam. Nah, selanjutnya ketika di kerajaan Aceh Darussalam dan Jawa mengalami perkembangan. Kenapa? Karena di antaranya yang sudah kita ketahui ya, adanya apa? Betul sekali, Wali Songo. Ya, jadi tentu saja insya Allah mudah-mudahan nanti kita bisa berziarah sama-sama ya ke Wali Songo ya. Mudah-mudahan kita ada waktu sama-sama ke sana mengenali bagaimana kehidupan atau tempat ziarahnya Wali Songo ya gitu. Yang pasti sehat saja ya. Nah, karya-karya yang dihasilkan di era sastra pertengahan ini, era pertengahan ini diantaranya adalah yang pertama arsitektur Islam. Jadi yang sudah kita ketahui bahwa banyak ada beberapa bangunan yang memang sampai saat ini dia masih kokoh begitu ya, masih kokoh. Misalnya kalau kita pergi ke Istanbul ya, ke Turki itu ada beberapa bangunan yang memang masih kokoh ya. Mudah-mudahan kita juga bisa sama-sama ya ke Turki ya. Terus yang keduanya adalah karya yang dihasilkan yaitu berbentuk puisi dan petuah para sufi. Nah, termasuk nanti karyanya yang akan kita bahas juga ya di kelas ya, dan beberapa prosa lainnya. Oke. Nah, misalnya
Ada karya siapa saja di pertengahan ini? Ada yang tahu? Betul sekali, di antaranya ada Rumi yang paling fenomenal. Bahkan yang sampai saat ini karya-karyanya masih digandrungi oleh anak sastra ya, termasuk salah satunya adalah anak sastra Inggris. Jadi karya-karyanya Rumi, Gibran itu lahir di era pertengahan, dan itu juga nanti kita akan bahas di kelas ya. Oke, jadi tugasnya apa ya kira-kira? Tentu saja ada tugas ya, karena tugas ini termasuk simulasi daripada kegiatan aktivitas berpikir kita gitu. Oke, untuk tugasnya adalah teman-teman nanti silahkan bisa membuat artikel apapun tentang era klasik ya. Jadi tugasnya adalah silahkan membuat artikel tentang era klasik. Oke, saya kira cukup untuk pertemuan kali ini. Terima kasih banyak sudah menyimak karena cukup lumayan juga ya, hampir 21 menit juga perkuliahan kita atau lecturing dari saya. Terima kasih banyak, semoga semuanya selalu ada dalam keadaan sehat, tetap bahagia dan selalu berdoa. Oke, terima kasih banyak. Let's close our program by alhamdulillah together. Alhamdulillahirabbil alamin. And last I would say Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks so much. Bye.